يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan diskusi mingguan kali ini dengan tema sejarah perjuangan mahasiswa. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berkumpul kembali. Maaf tadi sinyal. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan diskusi mingguan sore hari ini dengan tema sejarah perjuangan mahasiswa. Walaupun tentunya masih dalam situasi pandemi, sehingga kita melakukan diskusi melalui Zoom meeting. Tetapi semoga tidak menurunkan semangat teman-teman semua untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menuntut ilmu, karena memang belajar ini merupakan tugas kita semua, tugas sepanjang hayat, sebagaimana yang tertulis dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya belajar itu merupakan suatu keharusan bagi kita semua, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i, hidupnya pemuda itu adalah dengan ilmu dan dengan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka ia tidak pantas disebut sebagai pemuda. Kemudian saya harap teman-teman semua bisa menyimak dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Dan izinkan saya, Fadlan Husni Ramdhani, sebagai MC untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu diskusi. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu, karena yang akan memimpin jalannya diskusi ini adalah maaf tadi ada gangguan sinyal. Saya langsung saja bacakan CV moderator. Nama Dea Nur Amalia, tempat tanggal lahir Majalengka 21 Mei 1999, alamat Kampung Kapuntren, Desa Putri Dalam, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswi, agama Islam, status belum menikah. Kemudian riwayat pendidikan, SDN Putri Dalam 1 2006 sampai 2012, SMPN 1 Jati 7 2012 sampai 2015, kemudian SMA Karya Budi Bandung 2015 sampai 2018, dan sekarang UIN SGD Bandung dari 2018 sampai sekarang. Adapun pengalaman organisasi, yang pertama OSIS SMPN 1 Jati 7 sebagai wakil sekretaris bidang olahraga, kemudian Palang Merah Remaja
SMPN 1 Jati 7 sebagai bendahara, kemudian Karang Taruna Hipatrida sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, HMJ Administrasi Publik periode 2019 sampai 2020 sebagai anggota bidang olahraga, Himaka Bandung periode 2019 sampai 2020 sebagai anggota bidang pengembangan minat dan bakat, HMJ Administrasi Publik periode 2020 sampai 2021 sebagai anggota bidang olahraga, Himaka Bandung periode 2020-2021 sebagai Ketua Bidang HMI Komisariat Visip Cabang Kabupaten Bandung sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, kemudian Kohati Komisariat Visip Cabang Kabupaten Bandung sebagai Ketua Kohati Komisariat Visip. Adapun pelatihan yang pernah diikuti yaitu LK1 Komisariat Visip Cabang Kabupaten Bandung, LKK Cabang Majalengka, training instruktur Cabang Kabupaten Bandung. Adapun untuk prestasinya, juara 1 voli antar jurusan, kemudian juara 2 badminton di jurusan, juara 1 badminton antar desa, dan pernah menjadi peserta rekor muri penari kedempling di Majalengka. Mungkin itu untuk CV dari moderator kita, dan saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Mangga. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada diskusi sore hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih kepada teman-teman. Sekarang lagi pada di mana posisinya? Lo buka. Pantesan. Mungkin lagi pada di rumah ya, lagi pada. Ya. Selamat sore semuanya. Semoga masih tetap semangat ya, walaupun cuaca mendung, tapi tidak mengurangi semangat dari kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan berdiskusi pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dera Malia sebagai moderator dalam jalannya pemaparan materi pada sore hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai sejarah perjuangan mahasiswa yang nantinya akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Diana Rahman, yang mana beliau merupakan Ketua Angkatan Himaka Bandung pada tahun 2018. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk pemateri pada sore hari ini. Ya, baiklah, sebelum masuk kepada sesi pemaparan materi, perlu diinformasikan kepada teman-teman semua untuk selalu meng-unmute terlebih dahulu mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung, agar materinya bisa tersampaikan dengan hikmat dan memudahkan teman-teman untuk menyimak dan memahami materi itu. Di sini saya akan bacakan CV dari pemateri terlebih dahulu ya. Nama Hediana Rahman, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah UIN SGD Bandung. Tempat tanggal lahir Majalengka 30 Juni 2000. Agama Islam. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Desa Cicanir, Talaga, Kabupaten Majalengka. Riwayat pendidikan.
SDN Cicandir 2, MTSN Talaga, MAN 1 Majalengka, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Riwayat organisasi: Himaka Bandung sebagai Ketua Bidang PAO pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Yang kedua, HMJ Hukum Tata Negara atau Siasah sebagai anggota bidang PAO pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang ketiga, HMI Komisariat Siasah dan Hukum Cabang Bandung sebagai anggota. Yang keempat, Desa Main Chapter Majalengka sebagai anggota bidang Community Management. Yang kelima yaitu OSIS MAN 1 Majalengka sebagai ketua pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Pendidikan non formal. LDKS OSIS MAN 1 Majalengka kegiatan calon anggota penerus atau kecap Himaka Bandung. Yang ketiga, basic training LK1 HMI Komisariat Siasah dan Hukum Cabang Kabupaten Bandung. Yang keempat, LKM 1 orientasi mahasiswa siasah atau ormasi hukum tata negara siasah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kelima, pelatihan legislatif Fakultas Siasah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk moto hidup, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Baik, langsung saja kepada pemateri, Kang Hediana Rahman. Dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin ya terhadap moderator saya mungkin untuk diskusi kali ini yaitu Dea. Kedengaran nggak? Kedengaran. Untuk membuka diskusi mungkin sedikit ya ke depan mungkin terkait diskusi harapannya bisa tetap konsisten ataupun nuansa-nuansa intelektual seperti ini harus tetap dikembangkan dan tetap dilanjutkan. Semoga ke depan yang bersama Himaka Bandung tetap mengadakan diskusi entah itu mingguan ataupun yang lainnya. Semoga tetap konsisten ke depannya. Karena dalam situasi pandemi seperti ini mungkin hal apa lagi yang mungkin bisa digunakan kuliah cuma segitu-gitunya. Sisanya mungkin ya kita lebih disibukkan dengan kehidupan masing-masing, entah itu main game segala macam. Tapi harapannya ke depan asupan-asupan nutrisi intelektual seperti ini, diskusi seperti ini, ruang-ruang diskusi seperti ini harus tetap ada gitu. Selain buat pengembangan kapasitas, ke depan juga kita tidak akan tahu tantangan seperti apa nanti yang akan dihadapi oleh mahasiswa setelah pasca pandemi seperti ini. Yang jelas fondasi hari ini yang paling terkuat itu ada fondasi intelektual. Salah satunya dengan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini. Itu mungkin ya harapan ke depan. Beberapa hari kemarin saya itu dikontak sama bidang PNI, dihubungi dan sekaligus dikasih tonnya juga. Sudah baca ya sekilas terkait diskusi kali ini terkait sejarah perjuangan mahasiswa. Saya membaca ton dari bidang PNI itu terlalu apa ya? Bisa dikatakan terlalu pesimistis kalau bagi saya. Jadi seakan-akan adanya sebuah the end history mahasiswa pada akhirnya. Padahal nggak kayak gitu. Saya rasa revolusi mahasiswa ataupun pergerakan mahasiswa ataupun perjuangan berbicara masa gerakan hari ini mahasiswa sampai kapanpun juga itu akan terus ada dimensi-dimensi tertentu gitu. Jadi nggak ada yang namanya the end history of mahasiswa. Tidak ada sebuah penyelesaian dalam gerakan mahasiswa, itu nggak ada. Mau sampai kapanpun juga gerakan mahasiswa pasti punya ciri khas, punya dimensi-dimensi tertentu dalam setiap zamannya. Gitu. Berbicara sejarah mungkin saya tidak akan terlalu berbicara masalah kronologi historis sejarah mahasiswa seperti apa ya, tapi saya akan hanya lebih banyak sebagai bentuk refleksi kita sebagai mahasiswa, berbicara dulu mahasiswa seperti apa dan hari ini mungkin bahkan pasca pandemi ataupun ke depan mahasiswa itu seperti apa.
Karena berbicara masa sejarah mungkin teman-teman pada akhirnya sudah mengetahui terkait sejarah mahasiswa itu seperti apa, tahun berapa, dan gejolaknya seperti apa, dinamika yang terjadi ketika dulu seperti apa, bahkan hari ini pun itu mungkin teman-teman sudah mengetahui, sudah bisa menganalisa atau menganalisis. Tapi mari kita refleksikan bareng-bareng sama-sama bahwasanya gerakan mahasiswa yang lebih substantif ataupun berbicara masalah hal ini, gerakan-gerakan kolektif mahasiswa itu mengarahnya kemana ataupun tujuannya apa. Itu mungkin ya. Berbicara masa sejarah perjuangan mahasiswa ataupun hal ini berbicara masa gerakan mahasiswa. Sebenarnya mah ada 4 fase ya, 4 fase besar dalam tinjauan sejarah di Indonesia terkait gerakan mahasiswa ataupun perjuangan mahasiswa. Yang pertama itu mungkin bisa dimulai dengan ketika penjajahan kolonialisme Belanda ataupun imperialisme Belanda segala macam. Itu dimulai ketika pada tahun 1900 lah sampai 19 terus berlanjut pada Orde Lama, yaitu ketika kepemimpinan Soekarno ketika 1945 sampai 1965. Sekitar segituan lah. Lalu pasca itu berlanjut peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, dari Orde Lama ke Orde Baru itu sekitar dari tahun 1965 sampai 1998. Dengan ditandai mungkin gejolak gerakan-gerakan mahasiswa yang ketika itu mungkin masih menuntut rezim Soeharto buat turun jabatan. Lalu banyak pertanyaan setelah gejolak-gejolak yang hari ini terjadi ataupun dulu ketika gerakan mahasiswa sedang masif-masifnya perjuangan mahasiswa untuk menurunkan rezim Soeharto, maka ada lagi fase selanjutnya yaitu fase pasca reformasi dimulai dari 1999 sampai dengan sekarang mungkin. Ya, karena kita masih berada dalam zona reformasi dalam artian melihat dari kultur Indonesia hari ini pun belum bisa dikatakan identitas hari ini mungkin Indonesia juga belum bisa dikatakan sebagai negara maju, bahkan berkembang pun itu masih bisa dipertanyakan apakah hari ini mungkin Indonesia masih negara berkembang ataupun stuck, sudah nggak akan ada perkembangan selanjutnya. Itu mungkin menjadi refleksi pertanyaan bagi mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia bahwa identitas hari ini mungkin terkait negara Indonesia itu seperti apa. Itu mungkin ya. Saya akan sedikit merefleksikan bagaimana dulu ketika berbicara masalah penjajahan ataupun ketika kolonialisme imperialisme Belanda masuk, muncullah ada yang namanya politik etis, di mana politik etis ini adalah politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda terhadap mahasiswa di Indonesia, yang dimana itu menjadi sebuah gerbong awal, menjadi sebuah pembuka bahwasanya dalam diri mahasiswa muncullah ingin adanya sebuah kemerdekaan, ingin adanya sebuah melepas terbelenggu dari sisa-sisa penjajahan segala macam. Dengan bukti bahwasanya Belanda itu dulu ketika zaman penjajahan adanya sebuah kolonialisme dan imperialisme dari Belanda, Belanda melakukan politik etis yaitu balas budi dengan mengirimkan atau mendelegasikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu bisa menuntut ilmu dan belajar di luar negeri. Lalu dari sana itulah sebagai gerbong awal bahwasanya masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia yang tadinya mungkin terbelenggu dengan kultur Indonesia yang gitu-gitu aja, tapi pada akhirnya ketika Belanda membuka sebuah konsep politik etis yaitu balas budi, mendelegasikan atau membuka gerbong bahwasanya mahasiswa Indonesia boleh untuk belajar di luar negeri. Itu menjadi sebuah loncatan awal, maka dari sana dibuatlah organisasi terbentuklah organisasi Perhimpunan Indonesia. Itu menjadi sebuah cikal bakal ya. Perhimpunan itu menjadi sebuah cikal bakal gerakan awal mahasiswa yang emang tujuannya itu ingin melepas penjajahan ataupun kemerdekaan secara individu dan universal pada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara masalah politik etis, itu ketika dulu juga dibarengi dengan murid-murid yang ada di Stopia itu membuat juga gerakan pada akhirnya. Mahasiswa-mahasiswa Belanda yang berada di Stopia ataupun melakukan pendidikan Indonesia itu dengan berjalannya mahasiswa Indonesia didelegasikan ke luar negeri, yaitu politik etis segala macam. Nah, berbarengan juga dulu ketika mahasiswa yang emang orang Belanda itu melakukan pendidikan Indonesia membuat gerakan juga pada akhirnya gerakan tandingan lah. Bisa dikatakan gerakan tandingan bahwasannya membuat gerakan
kayak klub pasif kayak gitulah, maksudnya mah dalam artian Belanda membuat gerakan karena pada waktu itu pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia itu sudah menilai dan menganalisa bahwasanya ke depan ketika mahasiswa Indonesia mampu buat bersekolah atau menuntut ilmu di luar negeri, ini akan menjadi sebuah dampak atau akan menghasilkan efek yang sangat besar bagi kedudukan Belanda di Indonesia. Sehingga pada waktu itu mahasiswa Belanda juga membuat gerakan pada akhirnya. Nah, dan ini juga tercium gitu sama mahasiswa Indonesia lainnya yang emang stay ataupun tetap berada di Indonesia. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia berusaha mengkanter gerakan-gerakan tersebut. Itu ketika zaman kolonialisme atau imperialisme, gerakan mahasiswa itu seperti itu. Ditambah lagi mungkin dengan setelah terbentuknya gerakan Belanda, ini menandakan bahwasanya ada sebuah politik representatif ataupun berbicara pemerintahan Belanda ataupun berbicara masalah Belanda hari ini dulu ketika menjajah Indonesia, adanya sebuah diktator atau otoritarianisme yang terjadi ketika gerakan itu dibuat, sehingga pada akhirnya Belanda tidak lagi membuka sistem politik etis ataupun politik balas budi terhadap mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu ya ketika dulu. Masuklah mungkin terhadap fase kedua, yaitu ketika fase berbicara masalah Orde Lama. Ketika Orde Lama itu mungkin semua elemen ataupun stakeholder yang Indonesia mempunyai satu tujuan pada akhirnya. Setelah mencapai kemerdekaan, maka masuklah ke Orde Lama di kepemimpinan Soekarno, berbicara masa proklamasi segala macam, ataupun setelah pasca proklamasi itu kan menjadi sebuah peran penting juga ketika penculikan Soekarno yang dilakukan oleh pemuda, yaitu khususnya oleh mahasiswa. Itu menjadi sebuah refleksi bahwasannya menandai bahwa emang berbicara masalah mata atau berbicara masalah penganalisaan mahasiswa ketika dulu itu sangat tajam, sehingga karena mahasiswa dulu di Indonesia itu melihat adanya vacuum of power atau ada sebuah kebekuan dalam sistem kekuasaan yang pada waktu itu menjelang reformasi, sehingga dilakukanlah penculikan terhadap Soekarno oleh pemuda-pemuda atau mahasiswa karena sedengklok segala macam. Itu gerakan-gerakan ketika dulu. Masuklah ke Orde Baru segala macam. Teman-teman pasti sudah mengetahui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika 98 itu seperti apa. Karena puncaknya itu dilaksanakan ketika emang penuntutan ataupun ketika terjadi sebuah krisis ekonomi, krisis demokrasi segala macam yang pada akhirnya sebelum itu juga sudah terjadi demokrasi liberal, sehingga menciptakanlah organisasi-organisasi. Dampak dari demokrasi liberal itu kan menciptakan sebuah organisasi kemahasiswaan, salah satunya mungkin HMI, PMII, GMNI, GMKI segala macam. Nah, HMI, PMI, GMI itu kan menjadi satu kesatuan, bahwasanya timbullah organisasi satu lagi, yaitu aksi mahasiswa. Dalam artian itu menjadi sebuah musuh bersama PKI dan klub yang dibuat oleh Belanda itu pada akhirnya kan kayak gitu. Itu ketika zaman Orde Baru itu seperti itu, maka muncullah krisis ekonomi sampai NKKBKK pertama kan diterbitkan ketika 98. Karena mahasiswa pada waktu itu kan, maksudnya mah peraturan NKKBKK yang diterbitkan sama pemerintah ketika Orde Baru itu kan malah justru isinya itu malah menghapuskan apa yang dimaksud dengan gerakan mahasiswa. Ketika berbicara masalah partisipasi segala macam, berbicara masalah turun ke jalan segala macam, berbicara masalah hal ini, mungkin tugas mahasiswa itu adalah mengkritisi pemerintah. Nah, ketika NKKBKK pertama diterbitkan itu, otomatis ruh mahasiswa itu akan hilang pada akhirnya. Gerak mahasiswa akan dibatasi. Kritis mahasiswa akan dibatasi. Ruang-ruang diskusi seperti ini, ruang-ruang diskusi seperti di jalanan segala macam itu tidak akan ada lagi ketika emang NKKBKK pertama diterbitkan ketika Orde Baru. Tapi itu tidak cukup lama, sehingga pada akhirnya mahasiswa di Indonesia pun bergejolak, adanya sebuah dinamika perlawanan dari mahasiswa sampai turun ke jalan segala macam, sampai menantang presiden segala macam, sehingga NKKBKK pertama itu diterbitkan. Maka beberapa hari kemudian NKKBKK itu sudah disahkan, maka dibatalkan kembali sama presiden. Itulah gerakan-gerakan
Nah, dari sana maka muncullah sebuah pertanyaan, kok sampai bisa mahasiswa ketika dulu semudah itu meruntuhkan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Sedangkan melihat realitas hari ini, contoh Omnibus Law ataupun KUHP segala macam yang ketika 2009 kemarin itu ditentang sama mahasiswa khususnya masyarakat Indonesia, tapi kok gak berhasil, malah tetap disahkan, malah tetap menjadi sebuah aturan yang hari ini mungkin kita secara umum melegitimasi hal itu. Dulu ketika emang gerakan mahasiswa dilakukan, masyarakat yang emang hari ini mungkin terjadi dalam ruang lingkup cukup terkecil dalam wilayah regional, kita ambil contoh Majalengka lah, dalam artian ketika gerakan di Majalengka ataupun gerakan di setiap daerah itu ingin punya power yang kuat, otomatis dari skala nasionalnya pun harus punya gerakan yang positif, dalam artian harus punya terakomodir juga pada akhirnya. Nah, sedangkan melihat realitas hari ini, mulai dari skala nasional pun, regional, Jawa Barat segala macam, sampai ke Bandung, sampai pun masuk ke Majalengka, pada akhirnya gerakan-gerakan mahasiswa itu tidak terorganisir dengan baik, masih terkotak-kotakan, masih punya kepentingan pribadi atau organisasi segala macam. Itulah yang membedakan ketika dulu contohnya NKKBKK diterbitkan, beberapa hari kemudian gerakan mahasiswa melakukan perlawanan, pada akhirnya tetap dibatalkan. Jadi mudah, karena punya satu kesatuan, ada konsep integrasi pada akhirnya yang dibawakan sama mahasiswa. Beberapa entitas yang masuk, beberapa kampus yang masuk, maka adanya sebuah penyatuan, kesatuan, sehingga mempunyai pola penyesuaian gerak yang sama di masyarakat itu. Nah, melihat realitas hari ini, itu tidak bisa sampai ke sana. Tidak ada konsep integrasi, hanya menjadi sebuah integrasi itu hanya menjadi sebuah konsep penyatuan antar organisasinya masing-masing pada akhirnya. Tidak ada penyatuan HMI-PMI ataupun antar kampus segala macam. Itu tidak ada, sehingga apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi keinginan mahasiswa itu pada akhirnya tidak akan tercapai. Realitas kebelakangan kayak gitu. Omnibus Law, Cipta Kerja segala macam ataupun KUHP segala macam pada akhirnya tetap disahkan dan kita sebagai masyarakat mahasiswa mau tidak mau tetap melegitimasi hal itu. Itulah refleksi yang emang harus kita renungkan, harus kita kontemplasikan kembali bagaimana hari ini gerakan mahasiswa itu seperti apa. Itu pasca reformasi hari ini mungkin seperti apa yang dikatakan di awal tadi sama saya, bahwasanya nggak ada yang namanya the end of history mahasiswa, itu nggak ada, mau sampai kapanpun juga, bahwasanya mahasiswa punya dinamika, punya gerakannya masing-masing, punya konsep bergeraknya masing-masing. Kita tidak bisa gerakan di masa lalu yang berhasil menentukan pemerintah, berhasil menurunkan Soeharto, itu menjadi sebuah diskriminasi padanya gerakan untuk saat ini. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena setiap zaman, setiap periode, setiap masa itu punya kepemimpinannya masing-masing, semuanya punya pola geraknya masing-masing pada akhirnya. Jadi kita tidak bisa apa yang menjadi kesuksesan di masa lalu itu untuk mendiskriminasi gerakan hari ini ketika mahasiswa tidak berhasil menuntut suatu tuntutan untuk mahasiswa. Gitu. Itu menjadi sebuah refleksi ya pada akhirnya mahasiswa seperti apa. Nah, ketika saya paling suka ketika membaca buku Eko Prasetyo Bergerak Mahasiswa, ada satu kritis atau kritikan bagi mahasiswa hal ini. Karena mau bagaimanapun juga sumber dari sebuah pembangunan paradigma yang positif bagi mahasiswa itu sebenarnya ada di pendidikan, entah kita ada di kelas, entah ruang-ruang diskusi segala macam ataupun yang lainnya. Nah, Eko Prasetyo mengkritik bahwasanya ketika dulu mahasiswa masuk ke kelas itu, dosen masuk ke kelas segala macam, itu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ruang kelas menjadi sebuah adu ide gagasan, ruang kelas menjadi sebuah ruang-ruang yang aktif diskusi segala macam, bentuk kegagasan segala macam. Tapi untuk hari ini, Eko Prasetyo menyatakan bahwasanya hari ini mahasiswa persis seperti ketika nonton bioskop, cuma masuk, bayar tiket, duduk, selesai, pulang pada akhirnya. Udah cuma sebatas itu. Dan itulah kritikan yang dilakukan oleh Eko Prasetyo pada akhirnya. Sehingga muncullah kalau dalam artikelnya Wahyu Bahya itu menyatakan bahwasanya ada sebuah konsep uncivil society. Dulu ketika berbicara 98, konsep uncivil society itu adalah masyarakat yang tidak bisa turun ke jalan,
masyarakat yang tidak bisa ikut aksi atau ikut demonstrasi, tapi aspirasi atau keinginan masyarakat itu sudah terwakilkan sama mahasiswa, sehingga masyarakat kayak tukang bakso, kayak tukang gorengan segala macam itu tidak perlu turun aksi, karena apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sudah terwakilkan sama tuntutan mahasiswa. Nah, hal ini ketika berbicara civil society itu berbeda jauh. Mahasiswa tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat, sehingga pada akhirnya ketika yang turun ke jalan itu bukan hanya mahasiswa, kayak tukang masyarakat sipil turun ke jalan, atau masyarakat lain ketika turun ke jalan bersama mahasiswa, itu sebenarnya menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah bahan kritikan juga pada akhirnya untuk mahasiswa, karena pada saat ini mahasiswa tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu tersebut. Beda dengan dulu ketika bicara civil society, ormas, partai-partai itu tidak perlu mengadakan aksi, ataupun masyarakat secara luas tidak perlu mengadakan aksi. Karena pada akhirnya gerakan-gerakan yang dilakukan mahasiswa itu sudah menjadi sebuah output penting bagi masyarakat, karena ada nilai-nilai, ada kepentingan masyarakat yang sudah tercantumkan dalam tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah. Nah, hal ini ketika tukang bakso ikut aksi, masyarakat kelas bawah itu ikut aksi, itu menjadi sebuah bahan kritikan juga bagi mahasiswa. Ternyata dari sana muncullah bahwasanya mahasiswa hari ini tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat luas. Itu catatan mungkin emang melihat pola gerakan mahasiswa hari ini itu tidak bisa menjadi keberhasilan atau keberlangsungan hidup masyarakat juga pada akhirnya. Beda lagi dengan ketika 98 ataupun sebelum-sebelumnya. Itu ya. Selanjutnya, ketika berbicara masalah, ketika di awal tadi saya mengungkapkan bahwasannya pembangunan paradigma yang positif bagi mahasiswa ada di pendidikan, diskusi segala macam, di ruang kelas segala macam, ternyata pada akhirnya ada sebuah kritikan juga yang dilakukan sama, bukan kritikan, tapi ada pembedaan ketika dulu bahwasannya suatu tesis yang dikembangkan sama Lance Kestel, yaitu mengatakan bahwasannya di Indonesia terkait gerakan mahasiswa itu terbagi ada tipologi segala macam, salah satunya mungkin Marxisme, demokrasi sosialisme segala macam, ataupun Islam, yang memang Islam itu tergabung dalam kemodernisme Islaman dan tradisional segala macam. Nah, ketika dulu, dan satu lagi mungkin ketika berbicara masalah tradisional Jawa segala macam. Nah, tipologi seperti itu, hal ini tuh tidak muncul pada saat ini. Kenapa? Bahwasanya ketika dulu berbicara masalah gerakan mahasiswa berangkat dari sebuah daerah masing-masing, membuat kultur masing-masing, dan membuat sebuah variasi gerakan yang bagus, pada akhirnya membuat kepentingan daerah masing-masing. Nah, hal ini mungkin ketika berbicara masa gerakan mahasiswa itu tidak bisa mengakomodir itu semua pada akhirnya. Jadi kepentingan daerah, rakyat kecil segala macam, padanya sama mahasiswa tidak bisa terakomodir. Itu sih mungkin sedikit penjelasan terkait sejarah perjuangan mahasiswa menjadi sebuah meskipun pada akhirnya hal ini mahasiswa memiliki sebuah gerakan yang emang cenderung mundur, berbeda dengan tahun dulu. Tapi kalau menurut Mutolibin itu dalam bukunya mahasiswa Revolusi Belum Selesai, itu dijelaskan banget bahwasannya mau sampai kapanpun juga bahwa gerakan mahasiswa itu tidak akan mencapai sebuah hal yang benar-benar dikatakan kebenaran pada akhirnya. Tapi di samping itu juga gerakan-gerakan mahasiswa itu tidak akan selesai, akan terus dinamika yang terjadi, akan ada sebuah kegejolakan gerakan mahasiswa pada akhirnya. Jadi tidak akan ada yang namanya selesai gerakan mahasiswa, ataupun hari ini ketika berbicara masalah pandemi segala macam, mahasiswa masih tetap melaksanakan aksinya, entah itu lewat sosial media ataupun gerakan-gerakan secara langsung turun ke jalan segala macam. Itu sih mungkin sedikit refleksi bagi kita semua terkait gerakan mahasiswa. Dan berbicara masalah literasi pun mungkin hari ini agak sedikit terdegradasi mungkin ya, karena hari ini mungkin mahasiswa punya paradigma yang bagaimana kita baca buku Tan Malaka, kita baca buku Madilog segala macam, imajinernya itu tidak terbangun. Jadi paradigmanya itu hanya sampai pada bahwasannya
ketika kita membaca buku itu, hal apa nih nanti yang akan dilakukan di masyarakat, tidak akan masuk di masyarakat. Nah, pada akhirnya seperti itu. Tidak ada sebuah bentuk imajinasi ke depan bahwasanya ketika kita mempelajari konsep-konsep Tan Malaka, gerakan-gerakan evolusi segala macam, justru itu akan pada akhirnya evolusi yang dirasakan sama literasi itu kan pada akhirnya akan memunculkan sebuah konsep pengurangan kemiskinan pada akhirnya. Itu kan salah satu tulisan yang emang dikatakan sama metodologi dalam bukunya revolusi mahasiswa itu belum selesai. Salah satunya mungkin gerakan dari literasi itu segala macam, bahwasanya evolusi yang dilakukan dari literasi itu akan sampai mengurangi nilai-nilai atau mengurangi persenan terkait kemiskinan segala macam lah padanya. Artinya ada sebuah konsep yang emang ideal di sana itu. Ketika kita ingin membaca buku, ketika kita ingin ikut berdiskusi dan memasukkan konsep-konsep teori-teori yang kita pelajari ke dalam kehidupan masyarakat, pada akhirnya akan ada sebuah evolusi, entah itu kemiskinan segala macam akan hilang segala macam, atau paradigma di masyarakat itu akan terbangun secara positif pada akhirnya. Gitu sih. Mantap, keren. Siap. Selamat datang juga itu buat Limas ya. Gitu mungkin ya. Saya selanjutnya mungkin ingin lebih kepada interaktif lah. Interaktif ataupun berdialektika segala macam. Silakan barangkali ingin ada yang bertanya atau menyanggah, bebas. Saya kembalikan mungkin ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Menambah ilmu dan wawasan bagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin belum terlalu jauh ya, pengetahuan kita belum terlalu mengenai sejarah mahasiswa itu sendiri. Baik, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Mangga barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan ketik atau chat. Terus nanti silahkan aktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya. Terima kasih. Mangga dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apa ini? Mangga, Rai, barangkali ingin bertanya. Dari Halo. Ikatan Mahasiswa Santuy, barangkali, Mangga. Izin bertanya, Pak Pemantik. Mangga, Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai Didi Islamuddin dari Himaka Bandung. Izin bertanya, apa basis pergerakan mahasiswa? Dilihat dari segi kualitaskah atau kuantitaskah? Dan apa tujuannya gitu? Tujuannya mengontrol kebijakan publikkah? Atau mengontrol moral pejabat publik? Atau mengontrol moral apanya tuh? Kebijakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dek? Terima kasih untuk Rai yang sudah bertanya. Gimana ini pemateri langsung jawab atau mau ditampung dulu? Bebas. Mungkin langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab kepada pemateri, silakan. Siap. Terima kasih mungkin ya kepada Rai Didin yang sudah bertanya.
terkait basis mahasiswa. Eh, Kalau dalam bukunya Sang Pangeran ya, Machiavelli mengatakan bahwasanya mau bagaimanapun juga basis perubahan itu ada di massa. Nah, pengertian sebuah massa di sini mungkin tidak hanya berbicara masalah kuantitas, tidak berbicara sejauh mana nih banyak gak, ataupun massa yang ikut ketika gerakan-gerakan yang dilakukan ketika oleh mahasiswa itu tersendiri. Berbicara masalah kuantitas, mungkin hal ini ketika berapa sih jumlah mahasiswa mungkin yang hal ini masuk terhadap perguruan tinggi ataupun yang terdaftar di perguruan tinggi di semua elemen ataupun di negara Indonesia. Itu mudah mencapai ribuan lebih pada akhirnya, pada dasarnya ya. Tapi kenapa hal ini ketika berbicara kuantitas itu tidak perlu diragukan lagi pada dasarnya mah ketika emang punya satu konsep integrasi, punya satu kesatuan bahwasanya terkait kuantitas itu tidak akan lagi menjadi persoalan ketika berbicara masalah gerakan mahasiswa. Tapi hari ini ketika berbicara masalah kualitas itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Masih dalam bukunya Eko Prasetyo menjelaskan bahwasanya kualitas mahasiswa itu tidak diukur sejauh mana dia bisa mengawasi pemerintah, tidak sejauh mana dia bisa mengawasi kinerja pemerintah, ataupun tidak diukur sejauh mana mahasiswa itu berapa kali banyak turun ke jalan, berapa kali mengkritisi, berapa kali mengawasi segala macam. Tidak seperti itu berbicara kualitas. Tapi dalam bukunya itu menjelaskan bahwasanya Eko Prasetyo menjelaskan bahwasanya kualitas mahasiswa itu terlihat ketika emang gerakan-gerakan yang dilakukan itu substantif dalam artian mempunyai satu komando, mempunyai satu gerakan yang emang tujuannya itu satu. Contoh ketika berbicara masalah dulu Omnibus Law, mahasiswa yang turun ke jalan, mahasiswa yang mengkritisi pemerintah itu tidak berbicara masalah pasca Omnibus Law disahkan itu seperti apa, tidak, tapi tuntutannya itu hanya satu. Yaitu gagalkan Omnibus Law segala macam ataupun yang lainnya. Tapi mahasiswa tidak berbicara masalah pasca Omnibus Law itu seperti apa, gerakan-gerakan yang dilakukan pasca Omnibus Law disahkan itu akan seperti apa pada akhirnya. Itu tidak dijelaskan ataupun tidak sampailah ke pemerintah, karena sedikit pun tidak terlihat gerakan mahasiswa itu setelah atau planning kedua yang dilakukan setelah penuntutan Omnibus Law itu seperti apa pada akhirnya. Nah, Eko Prasetyo menjelaskan bahwasannya dalam artian substantif itu ada sebuah tindak lanjut ataupun constitutional gitu, ada sebuah berkelanjutan pada akhirnya. Nah, hal ini gerakan mahasiswa itu terlihat stuck di satu titik pada akhirnya ketika Omnibus Law disahkan, sudah diam pada akhirnya. Semuanya melegitimasi apa yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah. Tapi ketika emang NKK-BKK contoh itu diterbitkan dan ditolak sama pemerintah, ditolak sama mahasiswa, pun setelah dibatalkan, mahasiswa masih gencar-gencarnya, yaitu adanya sebuah krisis ekonomi, perlawanan terhadap krisis ekonomi yang terjadi, ataupun perlawanan terhadap rejim yang otoriter segala macam. Nah, hal ini mungkin tidak terlihat apa yang menjadi sebuah basis perubahan dari mahasiswa itu seperti apa. Mau bagaimanapun juga ketika basis perubahan ada di massa, berbicara kuantitas pun itu tidak akan selesai pada akhirnya, tapi berbicara kualitasnya yang lebih jauh. Sejauh mana nih mahasiswa bisa menindaklanjuti apa yang menjadi isu-isu, apa yang menjadi sebuah problematika bangsa hari ini, apa yang menjadi dinamika hari ini. Itu sih mungkin. Tadi satu lagi ya, tentang tujuannya. Tujuan gimana? Tujuan dari pergerakan mahasiswa itu apakah mengontrol moral elit politik, mengontrol moral kekuasaannya gitu? Sebenarnya akan selesai ketika menjawab peran dan fungsi mahasiswa itu tersendiri ya. Bagaimana di sana ada sebuah agent of change segala macam, iron stock segala macam, ataupun yang lainnya. Ketika mahasiswa emang hal ini melakukan pergerakan-pergerakan itu bukan hanya sebatas berbicara masalah kepentingan secara individu, tapi jauh dari itu saya meyakini bahwasanya gerakan mahasiswa yang dilakukan setiap masa, setiap dinamika terjadi, setiap isu-isu terjadi pada akhirnya itu mempunyai kepentingan secara universal ataupun golongan kelompok segala macam. Entah berbicaranya mungkin hari ini apa yang menjadi isu-isu contoh terkait
eh, presiden yang ingin 3 periode segala macam. Kalaupun hal ini tujuan kan maksud yang dia lakukan itu adalah pada akhirnya untuk mengontrol pemerintahan pada akhirnya. Semuanya akan selesai ketika mahasiswa tetap stay ataupun tetap menjadikan sebuah peranan fungsi mahasiswa sebagai gerakan dasar yang dilakukan sama mahasiswa. Di sana ada sebuah pengontrolan sosial segala macam, menjadi sebuah gerakan-gerakan yang inovasi segala macam, itu akan selesai pada akhirnya apa menjadi tujuan mahasiswa. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Mantap. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah, menambahkan? Tidak ada ya, sepertinya sedang pada sibuk. Gimana ini? Ada yang ingin bertanya lagi? Halo teman-teman. Halo. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Putri, barangkali ingin bertanya, silakan. Ini deh mau nanya. Oh, iya, mangga, Nopi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi dari Himaka Bandung. Oke, makasih buat moderator yang udah ngasih kesempatan buat nanya. Terus makasih juga buat pemantik yang udah memaparkan materinya. Ini kan berbicara mengenai sejarah perjuangan mahasiswa. Dan sejarah perjuangan mahasiswa itu ya kita sama-sama tahu gitu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tentunya mengalami perubahan dan emang keren-keren banget gitu perjuangan mahasiswa itu. Nah, terus kita sama-sama tahu gitu kalau mahasiswa itu ya memiliki banyak perbedaan. Terus kan ada juga kan mahasiswa yang disebut dengan mahasiswa aktivis, akademis, hedonis, organisatoris, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah bagaimana gitu caranya kita mahasiswa yang memang memiliki banyak perbedaan untuk sama-sama bersinergi gitu untuk perjuangan yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan pemantik bilang gitu, bahwasannya perjuangan mahasiswa sekarang itu mengalami kemunduran, katanya gitu kan tadi ya. Nah, kemundurannya itu kemunduran dalam hal apa gitu. Dan sekarang kan zaman udah maju gitu ya, revolusi industri 4.0 bahkan udah sampai ke 5.0 kayak gitu kan, digitalisasi udah ada, udah keren lah zamannya sekarang. Itu kan harusnya menjadi suatu kemudahan untuk para mahasiswa memperjuangkan gitu, memperjuangkan hal baik, untuk peduli terhadap masyarakat dan juga untuk menuntut pemerintah yang memang tidak adil gitu kepada rakyatnya seperti itu. Nah, itu kan harusnya menjadi suatu kemudahan dengan adanya kemajuan-kemajuan yang udah aku sebutkan tadi. Mungkin itu aja yang mau aku tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih mungkin kepada Nopi ya yang sudah bertanya.
pada dasarnya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya ada 3 pokok yang emang tidak akan bisa dilepaskan dari cara pandang kita memandang gerakan mahasiswa secara umum. Yang pertama mungkin gerakan mahasiswa itu tersendiri, yang kedua yaitu adalah negara, yang ketiga adalah agama. Mungkin agama di sini kita melihat hal ini ketika berbicara masalah politik identitas yang emang secara umum itu bisa dijual, ataupun isu-isu yang hari ini terus diangkat adalah Islam. Nah, saya mencantumkan agama itu adalah Islam. Nah, ketiga pokok ini pada dasarnya akan terus melakukan peranannya, akan terus memutarkan peranan pentingnya dalam kita memandang gerakan mahasiswa secara umum. Karena mau tidak mau gerakan mahasiswa akan berafiliasi ataupun bersangkut pautan dengan agama, ataupun gerakan mahasiswa akan bersangkut pautan dengan negara pada akhirnya. Itu ya 3 pokok yang emang dari dulu sampai sekarang ini tidak akan terlepas cara pandang kita memandang gerakan mahasiswa. Pasti ketiga pokok itu akan terus dibawa-bawa pada dasarnya. Seperti apa yang dikatakan sama Cak Nu. Cak Nu itu membawa Nurholis Majid dulu ketika emang Islam menyongsong kemodernan. Ketika dulu mungkin Islam masih secara tradisional, masih klasik kuno segala macam. Ketika menyongsong modernisme, Nurholis Majid itu punya gagasan bagaimana menyatukan semua konsep atau semua elemen-elemen Islam pada waktu itu ketika berbicara NU, Muhammadiyah ataupun yang lainnya dengan konsep integrasi sosial, yaitu penyatuan komponen yang ada di masyarakat, outputnya yang akan dihasilkan bagaimana nih kita akan menciptakan sebuah pola penyesuaian gerakan yang sesuai di masyarakat itu tersendiri. Nah, hari ini ketika berbicara masalah mahasiswa, ketika hanya kotak-kotakan, hal ini ketika mahasiswa tidak satu tujuan, ataupun mahasiswa punya kepentingan-kepentingan pribadi ataupun menggolongkan segala macam, karena hal ini tidak ada sebuah konsep penyatuan pada akhirnya, tidak ada sebuah konsep integrasi sosial pada akhirnya. Beda dengan dulu ketika melihat di Perancis, Gramsci mengatakan bahwasannya ada sebuah tipologi intelektual, salah satunya intelektual tradisional, intelektual kritis segala macam, dan pada akhirnya semua tipologi itu terbantahkan sama intelektual kolektif yang dicanangkan, teori yang dicanangkan sama siapa sih itu penulisnya gerakan-gerakan melawan dominasi, yaitu tokohnya itu Veyre-Baudy. Dia menyatakan bahwasanya semua tipologi intelektual itu akan kalah dengan intelektual kolektif pada akhirnya, karena berbicara masalah intelektual kolektif itu berbicara masalah melawan dominasi pada akhirnya. Ada sebuah substansi di mana di sana itu ada sebuah kesetaraan, ada sebuah pembebasan secara individu ataupun universal, kemerdekaan yang pada akhirnya akan didapatkan sama individu itu tersendiri ataupun mahasiswa itu tersendiri. Nah, di Perancis ketika emang ada isu-isu ataupun ada sebuah pembagian pengelompokan, pada akhirnya itu dihantam langsung sama gerakan-gerakan kolektif pada akhirnya. Nah, hari ini ketika di Indonesia, kenapa pada akhirnya di Perancis itu sampai membuat sebuah gerakan kolektif seperti itu dan sampai mencanangkan ataupun menurunkan pemerintahan segala macam, itu karena langsung mengkantor semua kotakan itu tersendiri ataupun kelompok-kelompok itu tersendiri. Nah, hari ini di Indonesia ketika muncul isu rasisme, muncul isu Islam segala macam, muncul isu-isu humanitas segala macam atau humanisme itu tersendiri. Ini tidak ada sebuah kantor pada akhirnya dari mahasiswa itu tersendiri. Tidak ada sebuah penyatuan konsep integrasi sosial pada akhirnya. Jadi semua masing-masing membawa identitas masing-masing. Semuanya membawa pengelompokannya masing-masing. Semuanya membawa kepentingan masing-masing. Jadi tidak ada sebuah konsep integrasi. Nah, berbicara masalah kemunduran mahasiswa, pada dasarnya mahasiswa mungkin kita harus menganalisis juga ya bagaimana hal ini terjadinya sebuah kemunduran mahasiswa itu karena ada beberapa faktor pada dasarnya. Melihat hal ini mungkin dalam skala cukup terkecil yaitu di Bandung ataupun lebih tepatnya UIN lah. Penganalisian saya itu sesuai dengan apa yang dikatakan sama Wahyu Bahya ya, mengatakan bahwasannya mahasiswa hal ini sudah terdegradasi sejak dasar ataupun dalam artian sejak pendidikannya dia masuk ke universitas. Ketika dulu ataupun bicara masalah mahasiswa gandung dengan literasi segala macam, gandung dengan baca buku segala macam, gandung dengan turun kerja segala macam,
Nah, sebelum turun ke jalan ataupun hari ini mahasiswa melakukan gerakan-gerakan yang secara kolektif, mahasiswa itu tidak kuat dengan pondasi intelektualnya pada akhirnya. Karena hal ini melihat mahasiswa itu hanya eh, udahlah turun ke jalan aja, kita hantam pemerintah, kita hantam birokrasi pemerintah segala macam, tanpa dia memperhatikan fondasi intelektual yang dia bawa itu seperti apa pada akhirnya. Itu ya mungkin pada akhirnya, sehingga output yang dihasilkan ataupun goal apa yang menjadi tujuan, yaitu goal setting dari tuntutan mahasiswa itu tidak akan tercapai. Karena hal ini mungkin fondasi yang dilakukan sama mahasiswa, fondasi yang didapatkan sama mahasiswa itu tidak kuat pada akhirnya. Secara pengakomodiran massa itu sangat kurang hal ini. Berbeda ketika dulu mahasiswa yang didelegasikan ke luar negeri membuat suatu perhimpunan mahasiswa Indonesia yang menjadi cikal bakal munculnya sebuah pemikiran kemerdekaan atau munculnya sebuah pemikiran keluar dari kebelengguan penjajahan kolonial, itu menjadi sebuah konsep plural pada akhirnya, tapi terakomodir secara modern pada akhirnya. Bagaimana ketika dulu bisa menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang inovatif pada akhirnya. Nah, hal ini ketika berbicara gerakan mahasiswa, kenapa ada kemunduran? Karena pertama tidak ada sebuah konsep integrasi sosial, tidak ada sebuah penyatuan dari beberapa elemen yang sehingga mempunyai polarisasi atau gerakan yang sama untuk kepentingan masyarakat. Itu tidak ada pada akhirnya. Hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kedua, berbicara masalah hal ini situasi, sebenarnya mah mau bagaimanapun juga kuatnya pemerintah ataupun hal ini rejim yang menduduki puncak tertinggi, presiden dengan partainya PDI yang berhasil menggaik suara beberapa partai yang lain sehingga minimnya oposisi itu tidak menjadi sebuah persoalan, justru itu menjadi sebuah tantangan bagaimana mahasiswa bisa menjadi sebuah oposisi yang emang substantif pada akhirnya. Nah, hal ini ketika emang kuatnya pemerintah ataupun pada akhirnya hari ini rejim Jokowi itu mempunyai sebuah koalisi yang sangat bagus gitu. Tidak ada partai manapun yang hari ini berani mengkritisi atau berani menurunkan Jokowi padanya, karena secara koalisi pun hari ini pemerintah kuat. Beda lagi dengan kondisi mahasiswa, koalisi mahasiswa kuat atau enggak, itu yang menjadi pertanyaan. Karena mau bagaimanapun juga kuatnya pemerintah itu tidak menjadi sebuah alasan. Kita melihat dulu Soeharto menjadi sebuah presiden beberapa puluh tahun, tapi pada akhirnya Soeharto bisa diturunkan sama mahasiswa itu tersendiri. Karena mahasiswa punya gerakan kolektif yang emang secara penyatuan itu terintegrasi, pada akhirnya punya polarisasi penyesuaian gerakan yang sama. Nah, hal ini dia mahasiswa itu saya menganalisis kurang terjadi hal-hal seperti itu. Secara fondasi pun itu sangat kurang, maksudnya mahasiswa hal ini mungkin hanya suka aksi tanpa tidak tahu apa akar permasalahannya, apa yang menjadi sebuah solusinya yang ditawarkan sama pemerintah, tidak memahami sampai ke sana. Hanya beberapa orang yang emang mengetahui hal seperti itu. Hal ini mungkin berbicara masalah mahasiswa mungkin lebih ke eksistensi lah, lebih ke sana sih. Gitu. Oh iya, satu lagi, ketika dikorelasiin gerakan mahasiswa hari ini sama gerakan-gerakan dulu ketika emang isu-isu politik identitas itu sedang kencang-kencangnya, salah satunya Islam. Cak Nur itu, Nurholis Majid, membawa sebuah narasi bahwasannya selain konsep integrasi, ada tahapan-tahapan yang dilakukan sama Nurholis Majid pada akhirnya, yaitu lewat keagamaan, bagaimana membuat paradigma masyarakat yang non-Islam terhadap Islam itu menjadi sebuah paradigma yang positif. Salah satunya lewat keagamaan yaitu salah satu konsepnya yaitu Islam universal atau universalitas Islam. Bagaimana Islam itu tidak hanya berbicara masalah dimensi dan waktu, tempat dan waktu segala macam, tapi jauh dari itu sebenarnya Islam berbicara masalah konsep-konsep negara juga, berbicara masalah gerakan-gerakan yang positif seperti apa. Itu salah satu gerakan yang dilakukan sama Nurholis Majid. Yang kedua, gerakan yang dilakukan sama Nurholis Majid ketika ingin menyatukan sebuah elemen ataupun ingin membawa konsep integrasi, yang kedua yaitu adanya sebuah lewat kebudayaan. Bagaimana Canul berbicara masalah historis Nabi Muhammad seperti apa, sampai ke kultur budaya yang terjadi di Arab itu seperti apa, sampai masuk ke Indonesia itu seperti apa. Sehingga paradigma masyarakat yang terbangun itu ternyata Islam itu bukan hanya berbicara masalah perdebatan mazhab, fikih, cara beribadah segala macam, tapi berbicara masalah budaya pun Islam hari ini ketika melihat realitas itu sangat bagus gitu. Itu yang dibawakan sama Nurholis Majid, konsep-konsep seperti itu. Yang kedua,
Yang ketiga itu berbicara masalah gerakan politik. Eh, Cakno itu selalu alasan kenapa Nurholis Majid itu bisa masuk ke dalam sistem, atau kejadiannya itu dulu ketika Nurholis Majid kenapa sampai bisa dibawa sama Presiden Soekarno buat berdiskusi tentang bagaimana nih dasar negara ke depan ataupun konsep negara ke depan. Ada sebuah proses diskusi antara Soekarno dan Nurholis Majid pada akhirnya. Nah, kenapa Nurholis Majid yang diajak sama Soekarno? Pertanyaannya kan kayak gitu. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan sama Nurholis Majid itu tidak pernah membawa sebuah simbolik pada akhirnya. Dia tidak terlalu jauh berbicara simbolik, tapi apa sih yang dibawakan sama Nurholis Majid, yaitu sebuah nilai-nilai, sebuah substantif yang emang pada akhirnya bisa mencapai sebuah sistem. Kan Nurholis Majid mengatakan bahwasannya ketika kita ingin merubah suatu sistem, ya kita harus masuk ke sistem tersebut. Nah, dan itu berhasil dilakukan sama Nurholis Majid. Karena gerakan yang dilakukan dia itu sangat relevan gitu, tidak membawa sebuah simbol meskipun dia dari partai tertentu, tapi dia tidak membawa sebuah simbol ataupun intik-intik partai tersebut, tapi dia membuat nilai-nilai kebaikan yang dibawakan sama pemerintah, yang dimasukkan terhadap pemerintah sehingga dia masuk ke sistem tersebut. Nah, hal ini mahasiswa tidak bisa seperti itu. Mahasiswa ini lebih kepada kepentingan-kepentingan terjadi, kepentingan-kepentingan yang emang hanya terjadinya itu hanya sebuah untuk kepentingan kelompok segala macam. Dan tadi juga sempat disentil-sentil bahwasannya hal ini kan teknologi mungkin sudah maju ataupun sudah berkembang secara pesat. Justru di era disruptif hal ini, di era perkembangan yang sangat maju, revolusi industri segala macam ataupun 4.0 segala macam ataupun selanjutnya perkembangan yang lain, justru hal ini mahasiswa tidak bisa beradaptasi dengan itu. Mahasiswa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat, tidak bisa mengikuti ataupun tidak bisa beradaptasi dengan era disruptif hari ini. Itu yang menjadi sebuah problematika hari ini juga mahasiswa, kenapa mungkin berbicara masalah teknologi itu sangat minim ataupun sebagian mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam ranah tersebut. Ada sebuah pembatasan pada akhirnya gerakan mahasiswa ketika mahasiswa yang tidak bisa menggunakan teknologi segala macam, tidak bisa berkembang secara perkembangan zaman dan mengikuti zaman, pada akhirnya akan terdegradasi. Ada sebuah kesemuan dalam demokrasi pada akhirnya. Dan itulah salah satu faktor yang emang hari ini mungkin mempengaruhi gerakan mahasiswa mengalami kemunduran. Kalau melihat dalam bukunya Noval Harari ya terkait Sapien Homo Deus, itu diceritakan juga bagaimana masuknya sebuah teknologi yang sangat pesat terhadap dunia mahasiswa, sehingga padanya akan ada sebuah ketergantungan, bukan malah memanfaatkan, tapi ketergantungan pada akhirnya dari sebuah mahasiswa itu sendiri, atau manusia secara universal pada akhirnya adanya sebuah ketergantungan terhadap teknologi tanpa dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Itu kan diceritakan sama Noval Harari bahwasanya pasca masuknya teknologi justru itu akan membumi hanguskan kehidupan manusia secara humanisme lah. Tidak ada sebuah nilai-nilai humanitas pada dasarnya. Semuanya akan tergabung dan terpatok pada sebuah teknologi tanpa bisa memanfaatkannya. Itu sih mungkin. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Novi. Gimana teman-teman, apakah ada yang berpendapat lain? Apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Silahkan. Gimana nih Novi untuk jawabannya? Bisa diterima? Sangat puas? Apa kurang? Diterima udah. Kalau ada yang mau ditanyain lagi. Gimana nih teman-teman, ada yang mau menambahkan atau menyanggah tidak? Tumpi Jai barangkali ingin menambahkan. Ya tuh, soalnya gerakan-gerakan Tumpija sangat keren asli. Iya, barangkali dari Ketua Umum Himaka Bandung ini ingin menambahkan atau menyanggah. Silahkan Tum.
Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin dikasih pertanyaan? Rizal. Sok barangkali ada yang ingin bertanya lagi, mangga. Masih banyak waktu untuk bertanya. Barangkali ada yang masih tidak jelas atau masih kurang paham, mangga. Barangkali ada pertanyaan dari pemateri untuk yang mengikuti diskusi pada sore hari ini. Oke, ada satu pertanyaan mungkin ya. Ini bebas lah, bisa dijawab sama siapa saja, mau moderator juga silakan mau menjawab. Tadi sudah saya ceritakan ya terkait apa menjadi sebuah faktor-faktor kemunduran gerakan mahasiswa di Indonesia khususnya, ataupun menjadi adanya sebuah apa mendekati the end of history mahasiswa itu tersendiri. Apa yang menjadi hari ini mungkin motivasi saya melihat menganalisis gerakan di Majalengka terlebih dahulu ya. Gerakan di Majalengka, sumbangsi gerakan mahasiswa di Majalengka itu seperti apa pada dasarnya. Hari ini teman-teman mungkin sudah bisa melihat beberapa aksi yang dilakukan di Majalengka itu seperti apa. Gerakan-gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa elemen ormas-ormas yang Mohon maaf ini untuk materi mungkin ada kendala jaringan ya. Mangga dilajeng Kang Hedi. siap-siap, maaf. Lanjut, teman-teman pasti sudah menganalisis gerakan-gerakan di Majalengka. Jangan dulu ke skala regional Jawa Barat ataupun nasional lah. Hal ini mungkin secara skup terkecil di Majalengka. Beberapa elemen pun ke belakang sudah pernah melakukan demonstrasi ataupun gerakan-gerakan aksi turun ke jalan untuk menuntut beberapa tuntutan ataupun ingin sebuah tuntutannya itu disahkan segala macam. Saya ingin lebih penganalisaan teman-teman hari ini pola gerak mahasiswa khususnya di Majalengka itu seperti apa sih sebenarnya, Mas? Pengen lebih ke sana. Barangkali ada yang tahu bahwasannya sudah menganalisis gerakan mahasiswa Majalengka itu gini-gini segala macam ataupun yang lainnya. Atau bebas lah, hari ini mungkin teman-teman memandang gerakan Majalengka pun ataupun secara regional Jawa Barat, Bandung, ataupun secara nasional, bahkan internasional pun silakan kalau punya referensinya. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam penganalisaan teman-teman itu seperti apa harusnya gerakan mahasiswa. Gitu sih. Barangkali ada yang mau. Mangga dari teman-teman barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari pemateri. Mangga Widya.
sama siapa? Siapa namanya? Cewek waktu. Silakan dari teman-teman, ayo eh, pada interaktif ya. Nama apa nama penerima? Nama penerimanya mulus. Yang mulus kan ini ada suara. Kalau nama penerimanya Oh ya, ini pematerinya keluar ya. Barta. Mohon maaf ya, kita tunggu sebentar pematerinya. Mungkin ada kendala. Ayo teman-teman, barangkali ada yang ingin menjawab. Barangkali mau menjawab, Ya, saya. Kamu tahu? Dari mana? Hmm. Kamu lebih kemana? Bentar ya, kita tunggu pemateri dulu. Oh iya, untuk MC ini waktunya tinggal berapa menit lagi? Kapan? Fadlan. Tipsnya. Oh itu berapa? Fadlan. Ya teh, Oh ini waktunya berapa menit lagi? kalau di jadwal sampai jam 17.30. Oh ya, berarti sebentar. Berhubung pemateri sudah ada ya, mangga silahkan ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kang Hedi. Offline juga. Nopi barangkali ingin menjawab, Nopi. Yang lain dulu. Mangga ke yang lain. Yang belum. Ayo. Ayo tuh yang lainnya Belum banyak kan? berani untuk mengungkapkan, berani untuk berbicara. Ayo. Ini udah belum. Udah apa udah belum? Belum. Apakah ini pematerinya? Karena waktu sudah habis ya, MC. Bapak MC. Baik teh, tutup saja kita. Mungkin berhubung waktunya sudah habis ya, semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Mungkin dari kesimpulan untuk materi sejarah perjuangan dari mahasiswa sendiri tidak bisa saya simpulkan karena
semua orang itu bisa punya kesimpulan masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mereka mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Wah. ke Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah sampai pada penghujung acara dan dari tema sejarah perjuangan mahasiswa ini kita dapat